Salam sehat, salam sejahtera buat semua pemirsa dimanapun kalian berada. Pada video kali ini tuh saya mau mengajak kita untuk mari sebagai bangsa Papua yang dijajah oleh Indonesia, itu kita lihat sama-sama Papua Selatan. Nah, di Papua Selatan itu ada sebuah kejahatan yang sangat serius dan itu masuk dalam kategorisasi kejahatan terhadap pelanggaran hak asasi manusia berat, dikarenakan ada namanya itu tindakan perampokan tanah adat yang masuk dalam kepemilikan adat dari masyarakat Papua di bagian selatan. Kenapa ini kemudian disebut sebagai kejahatan serius? Karena alat produksi masyarakat itu kan tanah itu sebagai alat produksi utama. Nah, bagaimana kalau alat produksi utama itu kemudian dirampok, dirampas dan dihilangkan, bukan dihilangkan tapi dirampok oleh kekuasaan negara, itu kan sama saja dengan adanya niat untuk memusnahkan sebuah bangsa. Nah, teman-teman, saudara-saudari sekalian, mari kita lihat kasus ini sebagai kejahatan serius. Nah, ternyata kalau kita beda lagi, itu kan ada kepentingan oligarki di Papua Selatan, ada kepentingan kekuasaan pusat itu di Papua Selatan, yang dimainkan oleh kelompok-kelompok elit dengan memakai nama negara, kemudian pakai alasan untuk kepentingan nasional. Padahal itu dalam perspektif hukum tata negara misalnya, ketika kita bicara tentang kepentingan nasional itu adalah menyelamatkan masyarakat. Nah, sementara kalau kita bicara tentang masyarakat, itu wilayah-wilayah itu memiliki karakteristik masyarakatnya yang berbeda-beda. Apalagi misalnya Papua itu sebuah bangsa dengan karakteristik masyarakat yang berbeda-beda dan mereka ini memiliki satu kesatuan itu antara keberadaan masyarakat adat, tanah, hutan, dan satuan kehidupan yang lain. Nah, oleh karena itu, kalau kita mau beda dia dalam perspektif itu, maka kepemilikan tanah adat itu adalah bagian dari yang namanya itu tujuan nasional itu. Nah, tujuan nasional itu kan mestinya itu kita bicara tentang bagaimana menyelamatkan masyarakat adat dengan karakteristik adatnya, bagaimana menyelamatkan tanah adat yang dimiliki oleh masyarakat adat, sementara fungsi pemerintah itu hanya sebagai sarana. Dia bukan kebijakan yang menentukan penindasan. Jadi kalau ketika misalnya kebijakan itu didorong untuk menentukan penindasan, maka itu masuk dalam kategori kejahatan kriminal yang sangat serius, atau istilah lain itu kita boleh bilang bahwa itu bagian dari kejahatan terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Nah, saudara-saudara sekalian, khusus untuk masyarakat Papua atau bangsa Papua, mari kita lihat Papua Selatan itu sebagai masalah kita sama-sama, karena ini perampokan serius yang dilakukan oleh kelompok orang oligarki yang kemudian memakai nama negara hanya untuk meloloskan kepentingan mereka, tapi ada motif. Motifnya itu apa? Satu, itu ada upaya untuk merubah sosial kemasyarakatan. Kemudian yang berikut itu ada upaya untuk merubah pola makan masyarakat. Jadi dari makanan yang bergizi, kemudian mau digiring ke sesuatu yang bersifat instan. Kalau sudah seperti begitu, itu akan merubah ketahanan tubuh daripada bangsa Papua. Terus yang berikut itu kan ini ada upaya untuk pergeseran supaya orang Papua ini tidak punya sumber kehidupan. Nah, yang berikut ini kan ini sama saja dengan negara ini, mereka sedang mengatur skenario sosial bagaimana supaya masyarakat ini mereka hidup ketergantungan. Sudah hidup ketergantungan, mereka kehilangan sumber-sumber kehidupan, dan itu juga memberikan ancaman. Tapi juga itu bagian dari tindakan kejahatan terhadap baik itu ancaman genosida, tapi juga ancaman ekosida yang kemudian didesain untuk terjadi di Papua Selatan. Hal yang sama itu juga sebenarnya itu sedang terjadi di Papua-Papua lain dan sudah terjadi. Mari saudara-saudara sekalian yang punya hati khusus untuk non-Papua, yang punya kepedulian, yang punya hati terhadap pentingnya penyelamatan bangsa Papua yang sedang didesain untuk dipunahkan ini,
Itu mari kita sama-sama untuk mengkritisi bagian ini karena ini ancaman serius terhadap keberlangsungan hidup bangsa Papua yang dilakukan oleh Jakarta karena kepentingan kolonialisme. Saya pikir dan saya yakin bahwa masih banyak teman-teman dari luar yang punya hati, apalagi misalnya teman-teman yang sedang selalu advokasi kasus ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mengadvokasi kasus ini. Kami ada bersama kalian, dan terima kasih juga buat semua yang selalu bersuara tentang masalah Papua. Kami juga selalu ada bersama kalian. Untuk masyarakat Papua, untuk saudara-saudaraku sekalian, mari kita seriusi bagian ini dan kita harus selalu itu mengkampanyekan ini berulang-ulang karena ini bagian dari kejahatan yang dilakukan oleh negara, ini kejahatan serius. Lawan terus, kiranya Tuhan memberkati kita sekali.